Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Widiawati dari kelas 3 MPIA dengan NIM 2141104011048. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS terkait mata kuliah pengembangan kurikulum. Pertanyaan yang pertama, apakah perbedaan mendasar di antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar? Adapun perbedaan mendasar di antara keduanya adalah yang pertama, dilihat dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada Kurtilas itu lebih menekankan kepada kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelas. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan di mana saja dan menyesuaikan dengan kemampuan antara guru dengan muridnya. Lalu yang kedua, jam pelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar itu diatur per tahun, sedangkan pada Kurtilas itu diaturnya per minggu. Yang ketiga, aspek penilaian pada kurikulum 2013 itu melihat dari aspek perilaku, aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, ia lebih menguatkan pada profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler. Yang terakhir, kurikulum 2013 ini dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan di kurikulum Merdeka Belajar ini, ia menambahkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, perbedaan mendasar antara modul ajar dengan RPP. Pada dasarnya, modul ajar itu sama dengan RPP. Yang membedakannya, komponen yang terdapat di dalam modul ajar itu lebih lengkap, lebih komplit dibandingkan dengan komponen yang terdapat pada RPP. Nah, modul ajar juga kedatangan dua komponen baru, yaitu pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Pemahaman bermakna ini merupakan sebuah hasil yang ingin peserta didik itu mencapai hasil tersebut ya di akhir suatu topik pembahasan. Lalu pertanyaan pemantik itu merupakan seputar pertanyaan yang akan kita bahas di dalam materi atau pelajaran tertentu. Lalu di modul ajar itu juga dilengkapi dengan lembar kegiatan siswa, berbagai materi yang lebih lengkap, dan juga rencana asesmen atau penilaian di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran, serta instrumen dan cara penilaiannya. Selanjutnya, di sini saya akan menguraikan tentang bagaimana sih cara saya mendesain modul ajar yang berkaitan dengan moderasi beragama. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat identitas modul, di mana nanti berisikan siapa nama pengarangnya, lalu mata pelajaran apa, berasal dari instansi mana, dan lain sebagainya. Lalu, langkah kedua adalah saya akan membuat kompetensi awal. Karena ini berhubungan dengan moderasi beragama, maka kompetensi awal yang saya harapkan adalah siswa dapat menyebutkan contoh kecil saja yang berkaitan dengan moderasi beragama. Apalagi jika siswa tersebut tinggal di lingkungan yang multireligius. Selanjutnya, karena saya memakai kurikulum Merdeka, maka saya akan menambahkan profil pelajar Pancasila seperti bernalar kritis, gotong royong, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu tujuan daripada pembelajaran ini nantinya siswa dapat memposisikan dirinya secara tepat ketika berada di dalam lingkungan masyarakat yang multireligius. Dan siswa juga dapat mengetahui nilai-nilai daripada moderasi beragama. Pemahaman bermaknanya adalah siswa dapat memposisikan dirinya ketika berada di lingkungan masyarakat. Nah, pertanyaan pemantiknya, apa yang siswa ketahui tentang moderasi beragama dan bagaimana cara siswa dalam bagaimana cara siswa moderasi dalam beragama. Nah, lalu kegiatan pembelajaran ini nantinya dimulai seperti biasa,
salam pembukaan, lalu kita berdoa secara bersama-sama, dan juga mempersiapkan suatu hal yang kita butuhkan selama kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Nah, lalu di pertemuan pertama ini saya akan melakukan sebuah pengamatan. Nantinya saya akan bersama dengan para siswa itu mengamati sebuah video ilustrasi atau animasi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yang dimana di akhir terdapat beberapa soal yang nantinya akan siswa jawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu di akhir nanti saya akan berikan tugas berupa nantinya siswa akan mengamati lingkungan masyarakatnya masing-masing atau lingkungan di sekolah tentang moderasi agama ini. Nah, di pertemuan kedua nanti ada bermain kecil-kecilan. Nantinya akan dibentuk kelompok, dari kelompok dibentuk kelompok yang saya susun sesuai abjad, misal A dengan A, satu kelompok 2 sampai 3 orang. Nah, nantinya masing-masing kelompok akan menjelaskan tentang agama-agama yang terdapat di Indonesia. Sedangkan kelompok lain nanti akan mencatat secara runtut apa saja yang dijelaskan oleh teman kelompoknya yang lain. Lalu yang ketiga adalah diskusi, di mana nantinya kita akan sama-sama membaca tentang nilai-nilai moderasi beragama. Lalu hasil dari pengamatan di pertemuan pertama, tugas mengamati lingkungan masyarakat, nantinya per individu siswa akan maju satu-satu untuk mempresentasikan hasilnya secara singkat. Lalu nanti siswa juga menyerahkan sebuah penjelasan secara runtut yang mereka peroleh dari penjelasan teman kelompok mereka yang lain. Nah, di akhir pembelajaran nanti kita melakukan refleksi bersama seperti guru dan juga murid itu sama-sama mencoba menarik kesimpulan dari pertemuan-pertemuan atau materi-materi yang telah disampaikan. Nah, untuk penutup seperti biasa kita salam lalu berdoa. Menurut saya, permasalahan yang terjadi itu biasanya terletak pada fasilitas atau sarana dan sarana sekolah yang belum memadai. Apalagi untuk madrasah yang baru dibangun, misal baru berdiri 5 tahun, 6 tahun, itu juga belum bisa memenuhi sarpras sesuai dengan standar karena mungkin masih dalam proses pembangunan, dalam proses ini, dalam proses itu. Maka dari itu, ketika sarana dan prasarana itu tidak memadai, maka KBM tidak akan bisa belajar seefektif dan seefisien mungkin. Jadinya nantinya mungkin hal yang pendidik harapkan peserta didik dapat mencapai itu, suatu kompetensi atau satu pemahaman tertentu, nantinya tidak akan tercapai oleh peserta didik dikarenakan mereka juga tidak ada sarpras yang mendukung. Dan solusi yang bisa saya tawarkan adalah di awal tahun itu kan biasanya ada RAPBM. Nah, nantinya sekolah tersebut itu melakukan analisis kebutuhan, kira-kira butuh apa untuk menunjang keefektifan dan keefisienan belajar ini. Nantinya kita anggarkan dalam RAPBM sehingga dana dari pemerintah bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah demi terciptanya kenyamanan belajar siswa dan capaian-capaian kompetensi yang diharapkan. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih banyak terkhusus kepada Bapak Dosen Nur Halim yang telah menyampaikan materi-materi yang begitu hebat dan membimbing kami semua sehingga dalam menjawab pertanyaan tadi kami dapat dengan mudah dalam menjawabnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.